Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madlu Project. Kali ini kita akan bahas tentang teorema dasar isomorfisme ring atau teorema satu isomorfisme ya. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang apa itu definisi dari sebuah kernel ya, dari suatu homomorfisme ring. Jadi di sini kita misalkan ada suatu pemetaan theta dari R ke R aksen, ini suatu homomorfisme ring. Kernel atau inti dari theta ini kita tulis seperti ini ya. Kernel atau inti theta itu adalah A elemen R yang membuat A itu dipetakan ke 0R, di mana 0R itu unsur di R aksen ya. Sebagai ilustrasi saya akan kasih ilustrasi seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya ini ya, dua buah himpunan, katakan ring ya, R dan R aksen ini ring. Nah, katakan ada pemetaan di sini, katakanlah tadi saya misalkan theta ya. Dan theta begini ya. Nah, ini karena dia ring, berarti di si R aksennya ini pasti dia punya unsur 0 kan? Berarti kita katakan di sini 0 R aksen gitu ya. Nah, kemudian kernel itu apa? Kernel itu adalah semua unsur di R yang dipetakan ke 0 di R aksen. Jadi misalkan ini ya, ini ada unsur di sini, kita petakan ke sini 0 ya. Ini katakan misalkan ke 0 di sini, kemudian ini ke sini, kemudian ada lagi unsur ini yang tidak ke sana ya. Nah, kernel itu yang mana? Kernel itu adalah semua unsur di R yang dipetakan ke 0 di R aksen. Jadi kernel itu yang ini sebenarnya, ini. Jadi ini ya. Jadi ini kernel ya. Kernel dari theta. Gitu ya. Jadi dia unsurnya di sini ya. Jadi lebih jauh si kernel ini dia itu ternyata dia merupakan ideal ya. Ideal dari R ya, yang kita bahas di teorema 1 ini ya. Oke. Oke, saya hapus dulu yang tadi, yang ini supaya tidak mengganggu. Oke ya, baik. Nah, kita masuk ke teorema 1 ini. Jika theta suatu R ke R aksen itu suatu homomorfisme ring, maka kernel dari theta itu adalah ideal dari R ya. Jadi yang pertama itu kita tunjukkan kalau dia ideal apa? Dia tidak kosong ya. Jadi karena theta itu tidak kosong, kenapa? Karena si 0R itu elemen di R ya. 0 ini unsur 0 ya, atau identitas terhadap operasi penjumlahannya gitu ya. Karena kalau dia ring kan dia grup ya dengan operasi penjumlahan. Jadi 0R aksen ini dia unsur identitas di ini R aksen ya di sini ya, R aksen ya. Nah, sehingga ini ada teorema ya, kalau dia homomorfisme ring maka si 0R itu selalu dipetakan ke 0R aksen ya. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya si 0R ini adalah unsur elemen di kernel ya. Kenapa? Ya kan tadi kernel itu adalah apa? Semua unsur di R yang dipetakan ke 0 di R aksen. Berarti si 0-nya itu elemen kernel ya, karena kan 0R ya, itu elemen kernel karena dia dipetakan ke 0R aksen kan. Akibatnya ini terjadi ya. Jadi kernel theta tidak kosong. Yang kedua, kita buktikan bahwa ini kernel theta ini subset dari R. Ini jelas dari definisi kernel ya. Kenapa jelas? Karena ini kan kernel itu kan definisinya elemen di R yang begini kan ya. Sehingga ya kalau kita ambil unsur, kan membuktikan kernel theta subset dari itu gimana? Ambil sebarang elemen di kernel, akan membuktikan bahwa unsur tersebut elemen di R gitu kan. Berarti kalau kita ambil sebarang unsur di kernel ini, berarti kan dia pasti elemen di R kan, ini elemen R. Jadi jelas dong bahwa si kernel theta ini pasti termuat di R kan. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil kita membuktikan bahwa dia ideal ya. Kalau dia ideal bagaimana? Kita buktikan bahwa si ini ya, kalau I ideal, berarti kita tunjukkan bahwa apa? Untuk setiap AB elemen I berlaku apa? A kurang B elemen I. Kemudian untuk setiap A elemen I, R elemen R berlaku RA elemen I, dan AR juga elemen I ya, seperti itu ya, jangan lupa ya itu. Oke, itu kalau dia ideal. Oke, jadi kita ambil apa? Kita ambil AB elemen kernel ya, kemudian R elemen di R sebarang. Iya, oke. Nah, karena A-nya elemen kernel theta, akibatnya apa? Akibatnya theta A sama dengan 0R kan? Karena dia kan elemen kernel. Berarti kalau dia elemen kernel, kalau kita petakan dia, haruslah dia unsur hasilnya adalah unsur 0 di petanya itu ya, di R aksen itu ya. Nah, karena B elemen kernel, berarti theta B sama dengan 0 R aksen. Nah, perhatikan bahwa dari sini kita punya theta A kurang B itu sama dengan theta dari A tambah min B kan ini. Nah, ini karena dia homomorfisme dari sini ke sini kan, karena tetanya kan homomorfisme, jadi dia berlaku ini. Nah, dari ini ke bawah, ingat di teorema ya, kalau kita punya theta B itu sama dengan min B ya, sama dengan min theta B ya. Untuk setiap B elemen R ya, gitu ya. Gitu.
Ini berlaku ya. Oke. Kalau tetanya homomorfisme ya. Jadi kita punya ini, kemudian ini karena dia 0R ditambah. Ini kan 0, ini kan sebenarnya min. Ini kan sebenarnya bukan min tapi tambah min ya, plus min ya. Jadi artinya dijumlahkan dengan inverse penjumlahan dari 0R aksen ya. Ya, inverse penjumlahan dari 0R aksen kan 0R aksen sendiri, jadi akibatnya ini sama dengan 0R aksen. Jadi kita punya apa? Si A kurang B itu elemen kernel gitu kan? Ya, begini ya. Bagaimana cara menunjukkan bahwa si A kurang B itu elemen kernel? Gampang ya. Caranya adalah ya kita petakan saja. Kalau dia A kurang B itu hasilnya adalah 0R aksen, maka si A kurang B itu elemen kernel ya. Itu saja ya secara logika ya. Oke. Nah, kita masuk yang kedua, yang ini RA ya. RA ini kita punya karena dia homomorfisme ring, jadi theta R sama dengan theta A ya. Kali theta A. Nah, karena theta A nya sama dengan 0R ya, akibatnya ini ya kalau 0R dikali unsur di R aksen berarti dia sama dengan 0 ya. Ingat enggak teorema ini ya di sifat ring ya. Untuk setiap A elemen R gitu kan, A 0 sama dengan 0 begitu kan ya. Jadi kita punya ini ya. Oke. Untuk dari kanannya juga seperti itu. Jadi RA dengan AR elemen kernel, akibatnya karena theta itu merupakan ideal ya, ideal di R. Nah, selanjutnya kita masuk ke ada teorema kedua ini yang Anda bisa coba diskusikan ya. Ini topik diskusi nomor 1 lah ya. Oke. Ini topik diskusi nomor 1 ya. Anda bisa coba ya dikerjakan ini. Oke. Nah, jika theta ini ke R aksen suatu homomorfisme ring, maka theta ini monomorfisme jika dan hanya jika karena tetanya itu persis sama dengan 0R ya. Jadi apa itu monomorfisme? Masih ingat ya, monomorfisme itu adalah homomorfisme yang bersifat injektif ya, atau dia bersifat satu-satu ya. Oke. Jadi teorema ini mau bilang bahwa kalau misalkan kita punya theta suatu homomorfisme ring, maka si theta itu bisa menjadi monomorfisme jika dan hanya jika karenanya itu dia merupakan elemen tunggal ya. Elemen tunggalnya itu persis sama dengan si 0R saja ya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya pemetaan natural ya. Nah, jika R adalah ring dan I-nya ideal dari R, maka terdapat epimorfisme. Epimorfisme itu adalah suatu homomorfisme yang bersifat padah ya, atau surjektif. Jadi kita epimorfisme yang seperti ini ya. Oke. Ya, kita coba buktikan dulu ya. Jadi kita cara membuktikannya adalah kita misalkan R-nya ring dan I-nya ideal dari R, kita definisikan pengaitan. Pengaitan ya, bukan pemetaan. Kalau pengaitan itu belum tentu dia merupakan suatu pemetaan. Jadi kita mau buktikan bahwa si pengaitan ini merupakan suatu pemetaan. Jadi cara membuktikan epimorfisme apa? Ingat ini kan apa ya? Ini kan teorema ini kan apa? Yang diketahui itu kan sebelum kata maka ya. Jadi ini diketahui, yang kita mau buktikan adalah setelah kata maka. Nah, di sini kita membuktikan bahwa si theta-nya ini merupakan suatu epimorfisme. Cara membuktikan dia epimorfisme apa? Dia harus homomorfisme dan dia harus surjektif. Nah, cara membuktikan homomorfisme, ya kita harus buktikan dulu dia merupakan suatu pemetaan ya. Jadi kita definisikan pengaitan yang seperti ini ya, definisikan pengaitan ya, bukan pemetaan ya. Kita definisikan dulu pengaitan yang seperti ini, kemudian kita buktikan bahwa si pengaitan itu merupakan satu pemetaan. Ingat definisi dari satu pemetaan atau definisi dari suatu fungsi ya, ambil AB elemen di R yang A sama dengan B, kita mau buktikan bahwa theta A sama dengan theta B. Sebenarnya ini obvious ya, sebenarnya jelas ya, karena perhatikan ini ya, theta A sama dengan I tambah A, padahal kan A sama dengan B, berarti ini sama dengan I tambah B kan, berarti ini sama dengan theta B kan, akibatnya dia pemetaan ya. Ini obvious sekali sih. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa si theta ini merupakan suatu homomorfisme ring ya. Ambil AB elemen di R sembarang, perhatikan bahwa theta A tambah B itu sama dengan I tambah A tambah B. Dan sini ke sini apa? Definisi apa? Koset ya. Ya, definisi bukan koset, definisi ring ya, ring quotient gitu ya. Ya, definisinya kan penjumlahan di ring quotient, jadi seperti ini. I tambah dengan I tambah B. Nah, sementara ini definisi pengaitannya adalah ini kan, theta A ya, theta B ya. Seperti itu. Jadi kita punya theta A tambah B sama dengan theta A tambah theta B. Berarti dia diawetkan ya operasi penjumlahannya. Dengan operasi perkaliannya kita punya yang seperti ini. Dia juga diawetkan. Sedemikian sehingga si theta ini merupakan satu homomorfisme ring ya. Selanjutnya kita buktikan bahwa dia surjektif.
Ingat ya, pemetaan kita tadi apa itu? Theta dari mana? Theta dari R ke R per I ya. Ini R ke R per I. Nah, pemetaannya adalah si A dipetakan ke I tambah A, gitu ya. Atau begini ya, menulisnya A sama dengan I tambah A. Jadi cara membuktikan dia surjektif gimana? Caranya adalah ambil sebarang unsur di sini, ya. Kita buktikan bahwa dia punya pasangan, ya, punya prapetah. Seperti itu. Jadi caranya secara logika ya, kita ambil unsur di sini ya. Yang ini seringkali. Ya, jadi kita ambil A bar ya. Karena kan wujudnya di sini kan sebenarnya abar ya. I tambah yang sama dengan abar gitu kan. Nah, abar itu sama dengan ambar, bukan ambar, tapi abar ya. A elemen di R per I sebarang, ya kita tulis abar itu sama dengan I tambah A. Untuk suatu A elemen di R ya. Nah, kita pilih saja A elemen di R. Dan Pak, eksistensi pilih A elemen di R ini dari mana, Pak? Ya dari sini kan. Ini kan ada untuk suatu A elemen R. Jadi kita pilih saja yang untuk suatu ini. Ya, jadi kita pilih A elemen di R sedemikian sehingga theta A sama dengan I tambah A sama dengan abar. Jadi apa? Kita ambil sebarang di ini di R per I, kita punya pasangan ya. Kita punya prapetah yang itu adalah A. Sedemikian sehingga dia surjektif. Karena dia homomorfisme yang surjektif, akibatnya dia epimorfisme. Nah, teorema 3 ini dia mau bilang bahwa apa ini? Ini pemetaan natural. Teorema ini mau bilang bahwa kalau kita punya R-nya ring, kemudian I-nya ideal dari R, maka akan selalu ada pemetaan yang epimorfisme ya, pemetaan yang homomorfisme surjektif dari R ke ring kuesennya. Saya ulang ya, kalau kita punya R-nya suatu ring dan I-nya ideal, maka akan selalu ada pemetaan dari ring ke ring kuesennya. Dan pemetaan ini ya pemetaan yang natural saja ya, pemetaan yang alami ya, seperti itu. Jadi selalu ada pemetaan yang seperti itu ya. Kalau kita punya R-nya ring dan I-nya ideal, maka selalu ada pemetaan yang epimorfisme dari ring ke ring kuesennya ya, seperti itu. Dan pemetaan ini ya pemetaan yang natural homomorphism ya, atau dia pemetaan yang natural saja ya, seperti itu ya, pemetaan yang alami gitu. Nah, ingat bahwa saat membentuk ring quotient itu seperti ini, si I-nya ini di bawah dia harus ideal ya, seperti itu. Jadi agar si R per ini terdefinisi, maka si I-nya harus ideal. Ingat ya, per di bawahnya itu dia harus ideal. Oke, lanjut ke teorema utama kita di pertemuan kali ini ya, di pembahasan kali ini, itu namanya teorema dasar isomorfisme ya. Ya, ini namanya fundamental theorem ya, dari isomorfisme ring ya. Jadi sebenarnya wujudnya sama ya, mirip-mirip dengan teorema dasar isomorfisme di grup. Ya mirip ya, cuma sekarang ini dia pemeran utamanya adalah si ring ya. Kalau yang di struktur aljabar 1 ya, atau di teori grup ya, pemeran utamanya ring ya. Ya gitu ya. Kalau di apa ya, di aljabar linear juga ada ya namanya ya, teorema dasar isomorfisme ya. Ya itu ada juga di aljabar linear ya, seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Jika, jadi perhatikan ya, jika R-nya ring, I-nya ideal dari R, dan ada C ini pemetaan dari R ke R aksen yang suatu epimorfisme ya. Ya, merupakan pemetaan yang epimorfisme. Ini jangan lupa sesuatu lah ya. Oke, merupakan dan ada C dari R ke R yang epimorfisme. Jadi saya tambah saja di sini ya, yang epimorfisme. Oke, dengan kernelnya itu persis sama dengan I ya, maka terdapat secara tunggal isomorfisme ya. Jadi cara membaca teorema itu kan sebelum kata maka itu dia diketahui ya, seperti itu ya. Jadi jika R-nya ring, I-nya ideal dari R, dan ada C dari R ke R ini, R aksen yang merupakan epimorfisme ring dengan kernelnya persis sama dengan I, maka terdapat secara tunggal isomorfisme ya dari R per I ke R aksen, di mana I tambah A sama dengan C A ya. Ya, C A ya. Sehingga diagram berikut komutatif ya. Diagram berikut komutatif itu artinya ini ya. Jadi ini ke sini sama saja dengan ini ke sana ya, gitu. Saya ulang, diagram komutatif itu artinya ini ke sana ya, itu sama saja yang ini ke sana ya, gitu. Itu komutatif, atau ya ini bahasa sederhananya C sama dengan theta dot tau ya, seperti itu. Nah, jadi di sini apa yang mau kita buktikan sebenarnya? Kita mau buktikan ya, setelah kata maka ya, kita mau buktikan bahwa terdapat secara tunggal ya isomorfisme dari theta R per I ke R aksen ya, yang seperti ini.
Kemudian kita mau tunjukkan bahwa diagram ini dia komutatif ya. Komutatif itu artinya ini ya, ini. Dan kita mau tunjukkan bahwa pemetaan si theta ini dia tunggal ya. Jadi berapa yang kita mau buktikan? Oke, saya akan kasih konstruksi buktinya secara kata-kata saja. Jadi yang kita mau buktikan adalah yang pertama adalah Anda buat dulu pemetaan, bukan pemetaan tapi pengaitan ya, theta yang seperti ini ya. Ini yang saya centang. Itu dulu yang pertama ya. Yang kedua, kita Anda tunjukkan bahwa si tetanya itu merupakan suatu pemetaan ya, atau dia suatu fungsi ya, itu ya. Nah, setelah Anda buktikan dia fungsi, buktikan bahwa dia merupakan suatu jangan dulu, bisa yang kedua itu. Oke, saya ulang ya. Yang pertama itu Anda buktikan bahwa theta itu merupakan suatu fungsi. Buat dulu pemetaan ya, buat dulu, bukan pemetaan, buat dulu pengaitan theta dari R per I ke R aksen ya, yang seperti ini definisi pengaitannya. Nah, Anda buktikan bahwa si pengaitannya ini dia merupakan suatu fungsi atau dia suatu pemetaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda buktikan bahwa diagram ini komutatif ya, artinya seperti ini. Oke ya. Nah, yang ketiga Anda buktikan bahwa tetanya itu yang tadi yang kita sudah buktikan dia pemetaan, dia homomorfisme. Sudah. Nah, selanjutnya yang keempat Anda buktikan bahwa dia, karena dia isomorfisme. Isomorfisme itu apa? Dia pemetaannya homomorfisme dan dia bijektif ya. Artinya dia harus satu-satu pada, artinya dia harus subjektif dan injektif. Oke, jadi selanjutnya ada Anda buktikan bahwa setelah Anda buktikan dia homomorfisme, Anda buktikan bahwa dia injektif ya, atau surjektif juga dulu. Enggak masalah subjektif dulu. Kemudian setelah itu buktikan dia injektif. Lalu kemudian dia pemetaannya itu tunggal ya. Itu ya, itu yang Anda harus tunjukkan ya. Oke, kita bahas satu per satu. Oke. Nah, buktinya adalah begini. Misalkan R-nya suatu ring, I-nya ideal dari R, ya ini koma ya. Dan C itu pemetaan dari R ke R yang epimorfisme ring dengan kernelnya persis sama dengan I. Kita definisikan pengaitan yang seperti ini. Nah, ini diketahui theta dari R. Jadi ini si tau ini, pemetaan tau yang ini pemetaan yang apa tadi? Pemetaan yang natural ya. Jadi kita bisa buat pemetaan dari R ke koesennya kan. Nah, berarti tau ini eksistensinya selalu ada kan. Jadi kita buat pemetaan yang ini diketahui ya. Diketahui bahwa pemetaan tau ini yang R ke R per ini ada ya. Yang ada dipetakan ke I tambah A. Ya, jaminannya tadi dia pemetaan natural ya. Dan dia epimorfisme. Jadi dia ada pemetaan tau yang epimorfisme ya. Nah, itu diketahui juga. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa theta ini merupakan satu pemetaan ya, begitu. Nah, cara membuktikan fungsi bagaimana? Ya, ambil dua unsur di domain ya yang sama. Ya, ambil dua unsur yang begini, A bar sama dengan B bar gitu kan. Anda tunjukkan bahwa nanti theta A bar itu sama dengan theta B bar ya, begitu ya. Sehingga dia merupakan satu fungsi ya. Nah, caranya adalah ambil sebarang AB elemen di R per I sebarang, tulis A sama dengan I tambah A ya, kita pakai koset kanan saja. B sama dengan I tambah B untuk suatu A elemen di R dan B elemen di R. Nah, yang mana A sama dengan A bar sama dengan B bar akan dibuktikan bahwa theta A bar sama dengan theta B bar. Nah, perhatikan bahwa kita berangkat dari sini. Perhatikan ya. A bar sama dengan B bar. Nah, A bar sama dengan B bar. A barnya sama dengan I tambah A. Jadi seperti ini. Nah, ini itu berlaku jika dan hanya jika. Pak, ingat teorema ini ya. Ini sudah dibuktikan ya. I tambah A sama dengan I tambah B jika dan hanya jika A kurang B elemen di I. Berarti ini ke sini ya. Jadi si A kurang B itu sama elemen di I. Padahal I-nya sama elemen kernel. Kalau di elemen kernel berarti apa? Kalau kita petakan harusnya sama dengan 0R aksen ya. Ya, ingat makna dari kernel ya. Jadi saya ulang, dari sini A kurang B elemen di I, padahal I-nya sama dengan kernel dari C. Karena dia kernel dari C, karena dia kernel dari C, berarti kalau kita petakan oleh C, maka harusnya sama dengan 0R aksen. Nah, dari sini ke sini Anda lihat ya seperti ini. Kemudian dari sini ke sini karena C-nya suatu epimorfisme ya. Jadi C itu diketahui ya ini. Ini kan ini C. Ini diketahui ya yang epimorfisme ya. Jadi C itu diketahui dia merupakan satu epimorfisme. Jadi ini dapat ini ya. Berarti dia epimorfisme, berarti dia homomorfisme. Jadi ini ke sini dia homomorfisme. Kemudian dari sini ke sini ya, ingat teoremanya theta dari min B sama dengan minus theta B ya, gitu ya. Untuk setiap B elemen R ya. Gitu. Kalau ya tetanya harus homomorfisme. Ini berlaku ya.
Oke. Nah, dari sini kita punya yang ini. Oke. Kemudian ini kan sebenarnya tambahkan kedua rows dengan si B kan. Si B. Nah, sekarang si B itu berarti kita ada di area mana? Kita ada di area R aksen kan, karena si itu pemetaan dari R ke R aksen. Berarti kalau si B itu berarti dia sudah ada di dunia R aksen. Jadi kita punya ini kan sebenarnya ini yang saya centang ini sebenarnya kan caranya adalah apa? Untuk ke bawah ini. Ya, tambahkan kedua rows dengan si B kan. Ya, segitu ya. Caranya ya. Tapi saya skip saja. Jadi ini kita dapat ini ya. Si A sama dengan si B. Nah, kemudian si A sama dengan si B ini, ingat definisi pemetaannya tetanya tadi apa? Ini kan. Theta A dipetakan ke si A gitu ya. Ya, atau saya tulis beginilah. Theta dari I tambah A itu sama dengan si A gitu ya. Si A. Jadi sini definisinya dapat ini ya. Ya, kemudian ini sama dengan ini. Jadi kita punya ini, kita dapat ini. Sehingga dia pemetaan. Oke, cukup mudah. Selanjutnya kita buktikan bahwa diagram yang ini komutatif, yaitu ini ya. Ini yang mau kita buktikan. Cara membuktikan diagram ini komutatif ya kita harus kenakan. Jadi ambil A elemen di R sebarang, perhatikan bahwa ini tidak lain adalah theta tau A ya. Ini kan definisi komposisi kan seperti ini ya. Kemudian tau A itu pemetaan dari natural ya, dari ini A ke I tambah A, berarti tau A itu berubah menjadi I tambah A. Sementara I tambah A itu definisinya adalah si A, berarti ini theta dot tau sama dengan si ya, akibatnya ini. Berarti pemetaannya dia diagramnya komutatif ya. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa si theta ini suatu homomorfisme. Berarti ambil AB elemen di R per I sebarang, tulis ini ya. Saya kira ini Anda bisa cepat. Ini dapat ini berubah menjadi ini ya, di dalamnya dulu dieksekusi dapat ini. Kemudian ini sama dengan ini ya. Ini definisi pemetaan theta, ingat ya. Ini ya definisi pemetaan theta yang tadi, yang ini. Ya, yang ini dia ya. Oke. Nah, kita dapat yang ini ya. Nah, padahal sisinya ini suatu epimorfisme, berarti dia homomorfisme ya. Akibatnya kita dapat yang sebelah kanan ini yang saya centang. Kemudian dari sini kita dapat yang ini, definisi theta lagi. Kemudian I tambah A adalah abar, jadi dapat ini. Oke. Untuk perkaranya juga seperti itu ya, sama ya. Anda bisa lihat ya, Anda bisa bertanya lah kalau Anda tidak paham ya. Oke, selanjutnya akan dibuktikan bahwa theta ini suatu pemetaan yang subjektif. Oke. Nah, theta itu yang mana yang kita buktikan? Yang ini kan, yang ini ya. Ini dia panah ke sana kan. Nah, yang kita ketahui adalah ini epimorfisme, tau itu epimorfisme, kemudian ini ya. Jadi kita diketahui ini 3 ya. Kan sudah dibuktikan ya, ini diketahui 3. Nah, cara membuktikan dia subjektif gimana? Ambil sebarang unsur di R aksen. Kita mau tunjukkan bahwa ada unsur di R per I kan, seperti itu ya. Gitu ya cara membuktikan dia pemetaan yang subjektif. Atau apa? Atau setiap unsur di sini dia punya pasangan ya, punya prapeta di R per I. Jadi caranya adalah, konstruksinya adalah Anda bisa gunakan segitiga ini. Anda bisa ke sana dulu baru ke bawah ya. Jadi caranya adalah, perhatikan, ambil A aksen elemen di R aksen sebarang, ambil A aksen elemen di R aksen sebarang, berarti dia di sini ya. Aksennya di sini kan, di bawah, di dalam sini. Nah, kemudian karena C-nya epimorfisme, ini kan diketahui ya, ini epimorfisme. Kalau dia epimorfisme berarti dia subjektif. Ya kan, secara logika. Kalau dia subjektif berarti kan dia punya prapeta ya. Jadi A aksennya ini punya prapeta. Jadi terdapat A elemen di R, sehingga ini. Dari mana? Karena dia epimorfisme. Kalau dia epimorfisme kan berarti dia subjektif kan? Seperti itu. Nah, selanjutnya karena kan sekarang si A-nya di mana? Ini A ini sekarang ada di mana? Ada di area sini, di R ya. Ini yang saya lingkari. Oke, selanjutnya karena tetanya epimorfisme atau dia fungsi. Ini kan kalau R ke R aksen ini kan dia pemetaan yang natural saja ya, pemetaan yang natural. Berarti kalau dia fungsi berarti semua unsur di sini itu kan harus habis tereksekusi atau dia habis ditransfer lah ke R per I. Gitu kan definisi fungsi seperti itu. Dia dikaitkan secara tunggal ya, dan dia pengaitanya tunggal, jadi R ke R per I ya, seperti itu. Jadi akibatnya apa? Si tau A itu sama dengan I tambah A kan. Jadi ada A di sini, kemudian A dikaitkan ke sini menjadi I tambah A, seperti itu ya. Nah, I tambah A isinya I tambah A yang sama dengan abar ya. Nah, abar itu elemen di R per I kan ini. Jadi apa? Jadi terdapat abar ya. Ada abar di sini. Yang mana yang kita tadi dapat ya, abar ya. Sehingga abar itu sama dengan I tambah A, di mana A elemen di R, sehingga ini
Theta A bar sama dengan theta I tambah A, sementara I tambah A sama dengan tau A. Ini adalah definisi komposisinya. Theta dot tau A sama dengan si A. Sementara ini si A itu adalah A aksen ya. Ini kan tadi si A sama dengan A aksen yang ini. Berarti apa? Berarti setiap kita ambil unsur di R aksennya itu adalah A aksen, dia punya prapeta yaitu adalah A bar, sehingga dia surjektif. Nah, selanjutnya kalau dia membuktikan dia injektif, kalau kita punya A fungsi A ke B, kapan dia injektif? Berarti apa? Harus kita tunjukkan untuk setiap x, y elemen di A ya, dengan apa? Fx sama dengan Fy. Kita mau tunjukkan bahwa si x-nya itu sama dengan y, gitu ya. Seperti itu. Jadi ambil AB elemen di R per I. Ya, ingat pemetaan kita tadi apa? Theta itu pemetaan dari apa? R per I ke R aksen. Berarti caranya adalah kita membuktikan theta ini injektif, berarti ambil sebarang unsur ya di sini dulu ya, yang petanya sama. Kita mau tunjukkan bahwa prapetanya sama, berarti ambil ini unsur di sini, ini ya, yang sama, yang petanya sama. Yang ini ya, yang petanya sama, kita mau tunjukkan bahwa prapetanya juga sama gitu ya, yang petanya sama. Jadi ambil dua unsur di domain yang petanya sama, kita mau tunjukkan bahwa prapetanya sama. Berarti kita berangkat dari sini ya, ini kan diketahui. Nah, ini dari sini, kemudian ini bergerak ke sini ya, I tambah A. A bar kan sama dengan I tambah A ya, jelas ya. Kemudian dari sini ke sini adalah definisi pemetaan dari theta A ya. Definisi pemetaannya kan ini. Apa tadi? Theta dari I tambah A itu sama dengan si A. Jadi ini sama dengan si A dan ini sama dengan si B. Jadi kita punya ini. Nah, selanjutnya dari sini kita tambahkan kedua rows dengan negatif si B. Jadi ini menjadi 0R, jadi seperti ini. Nah, kemudian dari sini ya pakai teorema tadi lagi ya. Jadi untuk setiap apa? B elemen di R ya, berarti si dari B min B sama dengan minus si B ya. Yang penting C-nya ini home ya, homomorfisme. Jadi kita punya ini ke sini ya. Oke, dapat ini. Nah, dari ini ke sini dari mana? Nah, ini karena dia C-nya itu suatu epimorfisme ya. C-nya epimorfisme. Kalau dia C-nya epimorfisme berarti C-nya juga homomorfisme. Jadi akibatnya ini terjadi ya, ini ke sini. Nah, berarti apa? Ternyata si A ini, si A tambah minus B ini, itu hasilnya sama dengan 0 R aksen. Berarti A tambah min B ini elemen kernel. Ingat tadi, kernel itu adalah semua unsur di domain yang yang dipetakan ke 0 R aksen, ke unsur 0 di R aksen, maka kita katakan dia elemen kernel kan. Berarti si A tambah B ini elemen kernel. Berarti A tambah min B ini elemen kernel. Padahal elemen kernel itu diketahui dia sama dengan I. Berarti A tambah min B yang lain adalah A kurang B elemen I. Karena A kurang B sama elemen I, ya berdasarkan teorema ini tadi, berarti ini dapat ini. I tambah A sama dengan I tambah B. Nah, I tambah A sama dengan I tambah B, I tambah A adalah A bar dan I tambah B adalah B bar. Berarti dari sini, maaf bukan itu. Dari sini ya, ini theta A bar tambah sama dengan theta B bar, itu hasilnya sama dengan A bar sama dengan B bar ya, seperti itu. Oke. Belum selesai ya. Selanjutnya kita buktikan bahwa si tetanya itu tunggal ya. Cara membuktikan dia tunggal adalah, nah, andai kan dia punya pemetaan lain ya. Jadi ini kan kita punya diagram yang seperti ini tadi ya. Nah, kita membuktikan yang apa yang tunggal, isomorfismanya kan. Berarti jadi kan di sini sudah kita simpulkan bahwa si R per I itu dia isomorf ya, atau dia isomorfik dengan R aksen ya. Ya, kenapa? Karena dia isomorfisme kan ya. Jadi kita dari sebenarnya sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sini R per I ke R aksen itu isomorf ya. Istilahnya artinya dia isomorfisme. Nah, selanjutnya kita mau tunjukkan bahwa dia tunggal, karena kan bunyi teoremanya itu apa, dia bilang apa? Bunyi teoremanya bilang bahwa terdapat secara tunggal isomorfisme. Berarti kan ini sudah selesai, sudah isomorfisme. Diagramnya juga sudah komutatif, tinggal kita buktikan dia ketunggalannya ya, seperti itu. Nah, cara membuktikan dia ketunggalannya, caranya adalah ya, andai kan ada dua dia, andai kan ada juga pemetaan katakan theta aksen ya, dari R ke R per I ke R aksen. Jadi misalkan terdapat ini ya, kita mau tunjukkan bahwa ternyata pemetaan ini haruslah dia sama. Seperti itu. Dengan demikian dia
tunggal ya. Jadi caranya adalah, jadi perhatikan bahwa andai kan dia punya pemetaan yang dari theta aksen dari R per I ke R aksen, akibatnya ini terjadi kan, ini diketahui, akibatnya ini juga ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini ada pemetaan lain, katakan theta aksen yang seperti ini juga ya. Kita mau tunjukkan bahwa ternyata theta dan theta aksen itu dia sama. Oke, caranya membuktikan pemetaan sama itu ya kita harus kenakan dulu ya. Membuktikan suatu fungsi sama, kita kenakan seperti itu. Jadi ambil A elemen di R per I sebarang ya, kita tulis A bar sama dengan I tambah A untuk satu A elemen di R. Nah, jadi kita kenakan theta A nya sama dengan ini ya. Oke. Nah, theta A ini sama dengan theta dari I tambah, kan A bar itu sama dengan I tambah A ya. Kemudian I tambah A itu sendiri adalah ini kan tau dari A. Ingat pemetaan kita apa? R ke R aksen. Di sini psi, ini tau, ini R per I, kemudian ini adalah theta gitu kan. Ya, kita buktikan lagi di sini ada theta aksen ya. Berarti di sini kita diketahui bahwa apa? Psi itu sama dengan theta dot tau, di lain pihak psi juga sama dengan theta aksen dot tau gitu ya. Nah, dari sini kita punya I tambah A, I tambah kan di sini ya, I tambah A ya. Berarti kan ini akan sama dengan tau dari A kan? Ya gitu ya, karena kan pemetaannya dari sini ke sini ya. Yang epimorfisme kan. Jadi kita punya I tambah A itu sama dengan tau A ya. Sementara ini adalah komposisi yang seperti ini. Nah, sementara theta dot tau itu sama dengan ini psi ya. Berarti ini sama dengan psi A. Nah, sementara psi A itu selain ada ini kan. Jadi ini berubah menjadi ini. Kemudian ini komposisi lagi dapat ini. Theta A adalah ini tau A ini sama dengan I tambah A. Kemudian I tambah A sama dengan A bar. Berarti ini sama dengan ini ya, dengan kita kenakan dengan unsur yang sama ya kan, ini A bar. Berarti kita simpulkan bahwa theta ini sama dengan theta aksen ya, atau dia tunggal. Jadi selesai ya selesai kita ya quote R demonstrandum ya. Jadi cukup ini saja ya untuk teorema fundamental theorem of isomorphism ya untuk ring ya atau gelanggang. Berikutnya mungkin kita akan bahas untuk penggunaan ini ya, teorema dasar isomorfisme ya, yang kita kenal dengan istilah teorema Diamond atau teorema isomorfisme kedua. Oke, untuk video yang berikutnya barangkali ya. Oke, terima kasih sudah melihat channel Maddu Project, semoga bermanfaat. Oke, tetap semangat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.